Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan saya untuk belajar fisika bersama. Kali ini kita akan belajar tentang momentum dan impuls. Momentum dan impuls itu sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari, namun mungkin istilahnya tidak terlalu familiar. Ketika kita ingin menghentikan benda yang bergerak dengan kecepatan yang tinggi atau benda yang bermassa lebih besar, itu akan lebih sulit. Hal ini berkaitan dengan momentum benda tersebut. Sebenarnya momentum suatu benda akan bergantung pada massa dan kecepatan dari benda tersebut. Secara matematis, momentum dapat dituliskan sebagai P sama dengan M kali V. P itu adalah momentumnya, M itu massa, V adalah kecepatannya. Sehingga satuan dari momentum adalah kilogram meter per sekon. Kemudian kita lanjutkan dengan impuls. Impuls adalah hasil kali antara gaya rata-rata dan selang waktu gaya tersebut. Secara matematis, impuls disimbolkan dengan huruf I. I sama dengan F kali delta T. F itu gaya, delta T adalah waktu, sehingga satuan impuls adalah Newton dikalikan dengan sekon. Bagaimana hubungan antara momentum dan impuls? Momentum dan impuls itu dihubungkan dengan melalui hukum kedua Newton atau F sama dengan ma, sehingga didapatkan impuls akan sama dengan perubahan momentum, I sama dengan delta P. Yang berubah adalah kecepatannya, maka I sama dengan M kali delta V nya atau M V2 dikurangi M V1. Ketika dua buah benda saling bertumbukan, jadi misalkan ada dua buah bola di sini dengan kecepatan V1 dan V2 bergerak, kemudian mereka bertumbukan, akan berlaku hukum kekekalan momentum. Artinya, jumlah momentum sebelum tumbukan akan sama dengan jumlah momentum sesudah tumbukan. Misalnya kita berikan simbol untuk benda pertama itu A, benda kedua itu B, maka akan berlaku MA kali VA ditambah MP kali VB akan sama dengan MA VA aksen ditambah MP VB aksen. VA aksen dan VB aksen menyatakan kecepatan bola-bola tadi sesudah tumbukan. Untuk jenis-jenis tumbukan nanti akan kita pelajari pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Untuk selanjutnya kita akan menggunakan latihan soal pada bab impuls dan momentum ini. Di sini kita akan menyelesaikan dua buah soal. Soal pertama tentang sebuah bola yang bermassa 50 gram jatuh dari ketinggian 7,2 meter. Kemudian dia menembus lantai dan memantul. Berapakah momentum sebelum dan sesudah tumbukan? Soal yang kedua, ada bola pada pemain bisbol, kemudian dilempar mendatar dengan kelajuan 20 meter per sekon dan dipukul. Setelah dipukul dia akan memantul dan dengan kecepatan sama tapi arahnya berlawanan. Berapakah impulsnya dan berapa juga gaya rata-ratanya? Selanjutnya kita selesaikan dua soal tadi. Soal yang pertama tadi adalah ada sebuah bola yang dijatuhkan dari ketinggian 7,2 meter. Massa bolanya 50 gram, kemudian sudah sampai lantai itu akan memantul ke atas dengan tinggi 3,2 meter. Berapakah momentum sebelum dan sesudah tumbukan? Nah, sebelum tumbukan maka P1 sama dengan M kali V1. V nya dapat dicari dari akar 2GH. Hanya tadi ketinggian bola dijatuhkan yaitu 7,2 meter. Tapi ingat tadi bahwa bola dijatuhkan dari atas ke bawah. Maka ketika pada sebelum tumbukan berarti kecepatannya itu adalah arahnya ke bawah. Di kecepatan pertama akar 2GH, akar dari 2 kali 10 kali 7,2, akar 144 sama dengan 12 meter per sekon, arahnya ke bawah. Jadi momentum sebelum tumbukan adalah M kali V. M tadi 50 gram jadikan kilogram, 0,05 dikalikan 12, sehingga momentum bola sebelum tumbukan adalah 0,05 dikalikan dengan 12.
Sehingga kalau kita hitung, besarnya momentum bola sebelum tumpukan adalah 0,6 kg meter sekon min 1, dengan arah tadi adalah arahnya ke bawah karena bola dijatuhkan. Selanjutnya kita hitung momentum sesudah bola menumbuk lantai. Jadi sudah dijatuhkan, kemudian bola menumbuk lantai, bola akan memantul ke atas. Maka kecepatan sesudah menumbuk lantai itu arahnya ke atas, sehingga V2 sama dengan akar 2GH. Akar 2 kali 10 kali 3,2 sama dengan akar 64, yaitu 8. 8 dengan arah ke atas. Maka momentum bola sesudah tumpukan adalah M dikalikan V2. Masanya tadi adalah 50 gram atau 0,05 kg dikalikan dengan kecepatannya. Kecepatannya tadi memantul ke atas sebesar 8 meter per sekon. Sehingga besarnya momentum bola sudah tumpukan adalah 0,05 dikalikan dengan 8 sama dengan 0,4 kg meter per sekon atau 0,4 Newton sekon. Jadi pada soal nomor 1 ini kita dapatkan momentum bola sebelum tumpukan 0,6 kg meter per sekon dan momentum bola sesudah tumpukan adalah 0,4 kg meter per sekon. Kemudian kita lanjutkan dengan penyelesaian soal nomor 2. Dari nomor 2 tadi diketahui bahwa massa bola baseballnya 0,15 kg dipukul ke arah kanan dengan kecepatan 20 meter per sekon ke kanan, kemudian memantul ke kiri 20 meter per sekon juga. Kita hitung yang pertama adalah impulsnya. Impuls adalah perubahan momentum I sama dengan delta P. I sama dengan M V2 min V1. Tadi perlu diingat, ketika bola pertama kali dipukul itu arahnya ke kanan 20 meter per sekon, sesudah dipukul itu 20 meter per sekon tetapi arahnya ke kiri, sehingga 0,15 dikalikan dengan min V2 min V1. Jadi min 20 dikurangi min 20. Maka impulsnya adalah 0,15 dikalikan dengan min 40 yang sama dengan min 6 Newton kali sekon. Kemudian kita akan melanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Apabila lama sentuhan antara bola bisbol dengan tongkatnya tadi adalah 0,8 milisekon, maka berapakah gaya rata-ratanya? Sehingga di sini kita akan menghitung gaya rata-ratanya. Dari persamaan I sama dengan F kalikan delta T. Delta T-nya adalah 0,8 milisekon atau 0,8 dibagi 1000 sekon atau 0,8 kali 10 pangkat min 3 sekon. Dari persamaan I sama dengan F delta T, maka bisa dihitung kalau F sama dengan I dibagi dengan delta T-nya. Kita tadi sudah menghitung bahwa I-nya sebesar 6 ns per n, dan kemudian tadi delta T-nya adalah 0,8 milisekon. 0,8 kali 10 pangkat min 3, min 3 di bawah bisa kita bawa ke atas menjadi plus 3. Maka 6 dikalikan 10 pangkat 3 atau 6000 dibagi dengan 0,8, sehingga gayanya sama dengan 7500 Newton. Oke sahabat semua, demikian tadi kita belajar bersama tentang momentum impuls. Terima kasih.